baik Bu Isna, untuk baik teman-teman semuanya dan Bapak Ibu bisa dilanjut nih untuk materi kedua Ya, definisi baik. yang akan disampaikan oleh Bu Isna, edukasi smartphone time management dan pencegahan brain rot dalam mewujudkan generasi damai di MI Imami Kepanjen yang sudah dilakukan. Untuk waktu kami serahkan kepada Bu Isna. Monggo Bu Isna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mempresentasikan atau mendiseminasikan hasil pengabdian kami yang berjudul Edukasi Smartphone Time Management dan Pencegahan Brain Rot dalam Mewujudkan Generasi Damai di MI Imami Kepanjen. Sebelumnya saya mohon maaf ini suaranya agak merdu sekali. Jadi kalau biasanya mungkin suaranya bisa lantang gitu keras, hari ini agak merdu sekali gitu karena agak batuk memang dari kemarin. Teman-teman sekalian, kegiatan ini sebenarnya sama dengan yang dilaksanakan Bu Nani di beberapa waktu yang lalu. Jadi memang kegiatan ini kemarin berbarengan dengan kegiatan PPL yang dilaksanakan teman-teman semester 6 waktu itu. Sehingga waktu itu kami berkolaborasi dengan teman-teman PPL di MI Imami Kepanjen untuk eh, melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, terutama kami ingin membahas berkaitan dengan fenomena brain rot atau pembusukan otak yang mungkin hari ini sedang marak terjadi. Jadi ini dilatar belakangi sebenarnya terkait perkembangan teknologi digital teman-teman yang sangat pesat sekali yang ini kemudian menjadikan kita perlu aware atau mungkin perlu berjaga-jaga agar apa? Agar mungkin peserta didik kita atau anak-anak kita mungkin di masa yang akan datang itu memang benar-benar dapat menggunakan teknologi itu dengan bijak begitu. Nah, kemudian kami juga melakukan sebuah proses observasi, terutama sebelum pelaksanaan kegiatan, kami juga sudah melakukan sebuah pendataan bahwa ternyata dari 90 peserta yang hadir waktu itu, kebanyakan mereka masih belum ada semacam eh, apa ya, ya time manajemennya, penjadwalan untuk menggunakan handphone itu tidak ada dan mereka rata-rata menyatakan bahwa dalam satu hari itu bisa menggunakan handphone lebih dari 4 jam. Nah, ini kan saya rasa mungkin sangat membahayakan, apalagi mungkin anak usia sekolah dasar begitu. Kemudian dampak penggunaan negatif handphone yang berlebihan ini sebenarnya juga sudah sangat terlihat di eh, beberapa siswa di MI Imami Kepanjen ini. Teman-teman PPL waktu itu menyatakan bahwa siswa di sana mungkin secara akademis memang cukup cerdas begitu. Cuman mereka menyatakan bahwa anak-anak ini mudah terdistraksi, mungkin terdistraksi dengan temannya, terdistraksi dengan aktivitas yang lain. Nah, ini kan kemudian kami berasumsi bahwa anak-anak ini bisa jadi sudah terjadi gejala brain rot awal begitu. Jadi sudah terjadi sebuah penurunan fungsi kognitif akibat konten digital singkat yang terlalu berlebihan. Nah, kami juga sudah melakukan observasi awal bahwa di sana juga mungkin interaksi sosial yang dilakukan anak itu mungkin kebanyakan mungkin terbatas ketika mereka sedang mengaji atau mungkin sedang di sekolah seperti itu. Sehingga saya rasa edukasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengenalkan bagaimana literasi digital sehat itu bisa dilaksanakan pada anak usia SDMI. Dan terutama kami juga berharap bahwa dengan adanya edukasi ini nantinya terbentuk karakter damai dalam diri peserta didik. Karena saya rasa dengan adanya brain rot ini, maka dampaknya itu kan semakin besar. Mungkin anak jadi mudah terdistraksi yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian mudah marah, mudah tidak bisa mengontrol emosi. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang ingin kita antisipasi melalui kegiatan edukasi ini. Permasalahannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi memang
Di sana kurang adanya edukasi tentang manajemen waktu. Jadi kalau semacam parenting itu sebenarnya sudah ada di MII Mami. Cuma untuk edukasi yang spesifik terkait manajemen waktu penggunaan handphone atau penggunaan platform digital itu masih belum ada begitu. Kemudian tingginya intensitas penggunaan smartphone untuk hiburan. Jadi lebih dari 50% siswa menyatakan menggunakan gadget itu lebih dari 4 jam sehari. Kemudian sudah muncul gejala awal brain rot yang seperti yang saya sampaikan tadi, dia mudah terdistraksi, susah fokus. Kemudian mungkin beberapa siswa juga menunjukkan menurunnya minat belajar dan minimnya peran orang tua dalam pendampingan digital. Hal ini terbukti dari tadi bahwa dari siswa yang menjadi peserta waktu itu eh, menyatakan bahwa dia belum ada apa ya screen time-nya, jadi belum ada pembatasan-pembatasan waktu ini. Nah ini kan berarti memang dari sisi orang tua memang beberapa belum melaksanakan eh, apa penjadwalan penggunaan handphone ini dengan baik atau yang kita sebut sebagai smartphone time management. Kemudian di sekolah sendiri belum terdapat program literasi digital. Oke. Kemudian untuk tujuan diadakannya program edukasi ini, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa, terutama tentang manajemen waktu penggunaan smartphone. Kami juga ingin mencegah terjadinya brain rot pada diri siswa dengan kegiatan positif seperti membaca, berolahraga, berinteraksi sosial, mungkin dengan permainan-permainan tradisional dan lain-lain. Kemudian kami juga ingin menguatkan budaya damai berbasis literasi digital di madrasah. Dan yang terakhir kami juga berharap nantinya kegiatan ini di akhir dapat mendorong peran aktif baik guru maupun orang tua dalam mengedukasi siswanya dalam penggunaan internet secara sehat. Begitu. Metode pelaksanaannya pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di bulan Agustus sampai September di MII Mami Kepanjen. Rentang waktu pelaksanaan ini kami gunakan mulai dari observasi sampai tahap evaluasi dan tindak lanjut. Begitu. Dan diikuti oleh 95 siswa dari kelas 4 saja. Memang kami waktu itu berfokus di kelas 4 dengan asumsi bahwa kelas 4 ini adalah kelas eh, apa? Kelas pertengahan ya, kelas pertengahan. Jadi kelas atas tapi level dasar. Sehingga di level itu biasanya siswa-siswa ini sudah mulai apa beranjak ke usia remaja sebenarnya. Sehingga kami ingin mengedukasi jangan sampai kemudian tadi penggunaan smartphone masih berlebihan, kemudian terkait pemilihan konten-konten yang dilihat ini mungkin mengarah ke hal-hal negatif. Nah, kami ingin mengantisipasi hal tersebut sehingga yang kami pilih adalah siswa kelas 4 begitu. Untuk metodenya di sini kami menggunakan pendekatan partisipatif edukatif di sana, di mana observasi awal sudah kami lakukan, kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada sekolah dan orang tua meskipun melalui WA group begitu. Kemudian pelaksanaan workshop interaktif, kemudian sampai dengan pembuatan media edukasi dan evaluasi begitu. Tahapannya sebagaimana yang saya jelaskan itu tadi. Jadi ada untuk workshopnya sendiri teman-teman di sini kami ada ice breaking, diskusi kasus sampai dengan simulasi begitu. Sedangkan publikasi hasil dari kegiatan pengabdian ini jadi kami seminarkan kemarin beberapa waktu yang lalu kami publikasikan hasil kegiatan ini juga di kegiatan seminar pengabdian masyarakat di UNUSA Surabaya. Kemudian nanti rencananya juga akan kami publikasikan di jurnal pengabdian dan artikel media massa. Secara singkat, pelaksanaan workshop kegiatan edukasi smartphone time management ini, secara materi kami mengenalkan bagaimana internet itu bisa digunakan secara sehat atau kami memperkenalkan terkait internet sehat. Kemudian kami juga memperkenalkan mengenai brain rot. Jadi brain rot ini teman-teman kalau teman-teman mungkin apa ya mengamati perkembangan anak-anak hari ini ketika saya bilang brain rot itu mereka pasti eh,
yang mereka pikirkan itu bukan brain rot yang kita harapkan begitu. Kalau brain rot yang kita harapkan, yang kita maknai itu kan memang pembusukan otak atau menurunnya fungsi kognitif otak karena konten digital. Nah, mereka itu memahami brain rot itu sebenarnya ini loh, apa sih? Kartu-kartu anomali atau film anomali kayak Tungtung Sahur itu loh. Mungkin kalau teman-teman lihat di konten media sosial itu kan, kemudian ada konten-konten apa? Dia penggabungan antara kopi dengan manusia, kemudian muncullah karakter anomali apa tuh balerina cappuccina dan lain-lain. Nah, anak-anak itu semua hafal tentang itu, begitu loh. Nah, kartu-kartu mereka atau kartun itu juga disebut sebagai brain rot sebenarnya. Jadi mereka itu tidak tidak asing sebenarnya dengan istilah brain rot, tapi pemaknaan terkait brain rot ini tidak mereka pahami dengan baik. Jadi mengenali brain rot masih sebatas istilah atau karakter-karakter kartun yang mereka tonton, dan itu sebenarnya banyak pakar yang menganggap karakter yang ada di brain rot itu apa ya, ya abstrak, absurd, yang khawatirnya menjadikan pemahaman siswa itu menjadi salah begitu kan. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa mengamati kan ada kayak penggabungan karakter antara apa simpanse dengan pisang gitu. Jadi muncullah karakter namanya Simpansini Bananini. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya menjadi kacau pemahaman anak itu sebenarnya. Nah, sebenarnya karena sudah ada kartunya itu, istilah ini menjadi lebih cepat masuk sebenarnya. Karena kita mencontohkan ternyata penggabungan dua karakter ini menjadikan kekacauan otak kita sebenarnya untuk memahami makhluk hidup begitu. Nah, cuma kami di sini menekankan bahwa brain rot itu adalah terkait penurunan fungsi otak karena konsumsi konten digital yang terlalu berlebihan, begitu. Nah, akhirnya kami juga memperkenalkan di sana terkait strategi pencegahan brain rot atau pembusukan otak atau penurunan fungsi otak tadi. Jadi bagaimana screen time yang baik? Oh, satu hari itu maksimal mungkin 2 jam. Kalau bisa mungkin hanya Sabtu Minggu aja. Itu pun hanya 2 jam gitu. Kemudian di sana nanti juga kami perkenalkan bagaimana memilih konten yang positif. Kemudian memperbanyak aktivitas online seperti dolanan anak atau permainan tradisional. Itu juga kami kenalkan. Kami juga menampilkan beberapa gambar permainan tradisional dan ternyata siswa itu tahu, cuma mereka eh, tidak pernah mempraktikkan itu, begitu loh. Nah, ini kan sebenarnya sangat lucu sekali, sehingga anak-anak hari ini tuh memang mereka lebih terfokus kepada handphone, tapi kemudian interaksi sosialnya menjadi berkurang, gitu. Makanya di materi inti ini kami memperkenalkan baik bagaimana screen time itu yang baik, bagaimana pemilihan konten positif itu seperti apa, sampai dengan eh, kami memberikan saran memperbanyak aktivitas sosial atau melalui permainan-permainan tradisional yang itu dilaksanakan secara bersama. Gitu. Nah, di kegiatan workshop ini kami juga ada diskusi kasus. Kami juga menayangkan beberapa tayangan atau kasus-kasus yang ada di YouTube terkait mungkin beberapa anak usia SDMI yang kecanduan gadget begitu. Itu sudah kami tampilkan di sana. Terus kemudian banyaknya mungkin anak-anak yang masuk RSC juga akibat dari kecanduan gadget. Nah, itu juga kami sampaikan melalui tayangan YouTube eh, yang kami sampaikan waktu itu. Kemudian selain ada diskusi kasus ini, kami juga melakukan simulasi bagaimana membuat jadwal digital atau jadwal penggunaan smartphone yang baik ya. Tadi mungkin satu hari mungkin kalau pagi pengen banget lihat HP gitu ya, mungkin 10 menit, nanti siang 10 menit, sore 10 menit. Nah, itu kami sampaikan juga terkait ini. Dan kami juga di akhir ada deklarasi bersama teman-teman. Jadi pernyataan bahwa generasi yang cerdas itu adalah yang bisa eh, menggunakan handphone secara bijak. Nah, itu juga ada deklarasi bersama terkait itu. Kemudian kami di sini juga menyisipi workshop ini dengan ice breaking. Ada permainan interaktif di sana sampai dengan refleksi pilihan digital atau pemilihan konten digital begitu. Nah, hasil kegiatan ini teman-teman, jadi
dalam diri siswa, kalau kami amati itu tuh sudah terjadi peningkatan kesadaran terkait bahaya kecanduan smartphone. Apalagi tadi ketika kami menunjukkan beberapa konten yang di sana ternyata smartphone itu bisa sampai menjadikan siswa itu gila atau menjadi otaknya tidak terkontrol. Jadi tidak hanya fenomena brain rotnya aja, tapi sampai ke arah kejiwaan begitu. Nah, itu kami tunjukkan sehingga mereka menjadi lebih sadar, oh ternyata itu bahaya begitu. Meskipun saya rasa ini tidak bisa hanya kita lakukan satu kali, otomatis perlu diulang-ulang sehingga siswa benar-benar sadar betul bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan, konten-konten yang eh, kurang baik, short video, reel, baik di berbagai media sosial itu kan sebenarnya TikTok gitu kan, itu kan cukup menjadikan siswa itu konsentrasinya rendah sehingga mudah terdistraksi. Kemudian siswa juga dari hasil pengabdian ini, siswa juga lebih termotivasi untuk mengatur waktu penggunaan handphone. Kemudian juga mulai eh, terbentuk kebiasaan penggunaan digital secara sehat. Dan dari diri guru di sini, karena workshop ini juga didampingi oleh Bapak Ibu gurunya, teman-teman semuanya. Jadi Bapak Ibu guru juga lebih memahami bagaimana strategi literasi digital di kelas. Kemudian orang tua harapannya juga lebih sadar pentingnya aturan keluarga terkait penggunaan eh, perangkat digital dan madrasah juga kami harapkan juga mulai membangun budaya literasi digital yang damai. Jadi baik itu mulai eh, membuat pamflet-pamflet atau infografis terkait bagaimana internet sehat dan lain-lain. Jadi kami berharap baik dari siswa maupun dari lingkungan madrasah nantinya memang dapat membudayakan bagaimana literasi digital ini dapat digunakan secara positif di madrasah begitu. Evaluasi dan rekomendasi. Evaluasinya di sini baik siswa, guru maupun orang tua memberikan umpan balik yang positif terkait kegiatan ini. Jadi mereka benar-benar mensupport kegiatan ini. Kemudian rekomendasinya memang perlu adanya peningkatan peran orang tua dalam pendampingan digital. Kemudian perlu ada program sekolah yang khusus berkaitan dengan literasi dan kesehatan digital dan memperbanyak kegiatan sosial bermain di luar kelas. Jadi kalau kami amati sebenarnya memang tadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa di MII Mami ini sebenarnya mereka sudah bekerja sama juga dengan Wafa Husada. Contohnya mungkin untuk kegiatan parenting. Nah, dengan Wafa Husada ini kan mereka bekerja samanya kalau tidak salah dengan apa ya klinik psikologinya kalau tidak salah. Sehingga saya rasa eh, berkaitan dengan penggunaan apa perangkat digital atau mungkin bahaya perangkat digital sebenarnya sangat bisa sekali mungkin dikomunikasikan dengan pihak Wafa Husada barangkali. Jadi kalau biasanya kalau yang menyampaikan itu barangkali bukan orang-orang sesama pendidikan, mungkin kayak kita begitu. Mungkin yang menyampaikan itu dokter lah katakan. Biasanya kan siswa itu mungkin lebih takut atau lebih percaya. Nah, ini juga sudah kami sampaikan kepada pihak sekolah begitu. Baik, mungkin demikian Pak Eko Yusuf yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah hasil pengabdian kami yang sudah kami laksanakan. Semoga eh, bermanfaat baik bagi mitra maupun bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar series pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu tadi apa yang disampaikan oleh Bu Isna hasil daripada PKM yang sudah dilaksanakan kemarin. Ini berkaitan dengan edukasi smartphone, terkait dengan penggunaannya, bagaimana kita sebagai misalkan sebagai orang tua ataupun menjadi bagian dari yang berperan di lembaga pendidikan, bagaimana kemudian kita bisa kontrol atau bisa mengedukasi, memanfaatkan smartphone itu digunakan dengan hal-hal yang positif, tentunya dengan beberapa strategi yang tadi disampaikan oleh Bu Isna. Eh, Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya mungkin ada yang perlu ditanyakan atau terkait dengan
mau didiskusikan. Ada dua pemateri. Yang pertama tadi dari Bu Nani Ulfa, yang kedua dari Bu Isna. Monggo untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman, ini sepertinya menarik betul ini terkait dengan materi-materi yang disampaikan tadi. Silakan, mungkin bisa raise hand. Pak Gimana? Yusuf, mungkin sambil Mungkin ada menunggu, pertanyaan? Baik, oke. sambil menunggu teman-teman untuk mungkin ada pertanyaan atau mungkin bahan diskusi ya Bu Isna ya. Mungkin pengalamannya teman-teman bisa dibagikan juga. Oke, tadi saya Betul. berkaitan dengan PKM-nya Bu Isna tadi kan untuk branded itu nggih. Eh, Mungkin memang pemanfaatan media sosial atau pemanfaatan digital itu sangat penting sekali dikaitkan dengan eh, PKM saya juga. Mungkin teman-teman mahasiswa nanti bisa berpartisipasi untuk kegiatan ini ya, menanamkan nilai-nilai perdamaian. Itu mungkin kalau di PGMI ada mata kuliah edutainment mungkin. Iya Bu Isna, di semester berapa Bu Isna nggih edutainment itu? Semester 7. Edutainment semester 7. Oke. Mungkin di edutainment itu teman-teman kan sudah punya media sosial semua. Mungkin bisa memanfaatkan itu untuk mengkampanyekan apa itu nilai-nilai perdamaian begitu Pak Yusuf. Dan juga mungkin membagikan informasi tentang brand root seperti apa yang disampaikan Bu Isna tadi. Mungkin seperti itu. Nah, jadi media sosial bisa kita manfaatkan untuk hal-hal sederhana yang berdampak saya kira. Bisa juga dengan kolaborasi dengan sekolah. Jadi anak-anak itu dijadikan mungkin artisnya gitu ya untuk memerankan di film tersebut. Jadi filmnya berkaitan dengan karakter. Jadi penguatan karakter positif lah. Saya kira seperti itu. Oke. Ya, Bu Nani, ini ada, terima kasih Bu Nani untuk masukannya. Ini ada pertanyaan untuk Bu Nani ini, Bu Nani Ulfa. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sebelumnya perkenalkan nama dari Eva dari PGMI semester 7. Nah, ini Bu Nani ada pertanyaan, apakah programnya Bu Nani ini akan berkelanjutan, mungkin akan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lain? Gitu Bu Nani, ini ada pertanyaan menarik ini sebenarnya, artinya apakah program itu bisa berkelanjutan dari lembaga satu ke lembaga yang lain? Ini ada pertanyaan, mungkin karena memang dampak mungkin ya, karena kalau apa yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nani dan Bu Isna itu juga mungkin manfaatnya bisa ke lembaga ketika dari pemateri ini bisa langsung terjun ke lembaga-lembaga begitu. Apakah ini programnya bisa ada berkelanjutan atau tidak ini Bu Nani? Ini pertanyaan mungkin Bu Isna juga bisa menjawab. Monggo Bu Nani, ini ada pertanyaan dari Eva semester 7. Terima kasih Mbak Eva untuk pertanyaannya. Sangat bisa sekali Pak Yusuf, sangat bisa sekali kita lanjutkan dan juga kita laksanakan di sekolah-sekolah lain. Karena memang permasalahan terkait dengan edukasi komunikasi santun itu tidak hanya di satu sekolah saja seperti yang kami laksanakan di sekolah MI Nurul Hasan, tapi itu sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang sama begitu. Hanya saja kemarin memang lokasi yang kami jadikan sebagai fokus hanya di MI Nurul Hasan. Tidak menutup kemungkinan mungkin sekolah lain, mungkin teman-teman yang sudah mengajar mungkin akan ingin mengadakan kegiatan yang sama atau yang serupa lah ya. Monggo bisa berkolaborasi dengan kami ya Bu Isna dari PGMI, sangat terbuka sekali untuk kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk MI SD saja, ya, untuk tingkat atas juga bisa, tentunya dengan metode yang berbeda lah. Sangat bisa sekali Yap. Mbak Eva
Mungkin ada Bisa, rekomendasi tapi sekolah mana yang akan ah, melaksanakan dalam itu caranya mungkin bagaimana Bu Nani? Apakah mungkin nanti misalkan dari pihak sekolah itu mengajukan atau mungkin langsung bisa menghubungi panjenengan selaku pemateri begitu? Apakah mungkin butuh bersurat ke fakultas atau ke PGMI, Prodi begitu apa seperti apa Bu? Mungkin yang Nggih, ditanyakan oleh monggo. teman-teman oleh Mbak Eva tadi begitu. Atau mungkin langsung bisa menghubungi Bu Nani dengan teknisnya seperti apa begitu. Nggih. Jadi bisa dengan banyak jalur, Pak Yusuf. Bisa melalui Oh, punya sensor. saya pribadi, mungkin ya nanti kami sampaikan ke prodi. Nah, juga kami Oh, naikkan ke siap. fakultas bahwa di sekolah ini ingin berkolaborasi sehingga nanti apa komunikasinya bisa enak gitu ya. Biasanya kalau komunikasi ujuk-ujuk mengajukan surat kadang-kadang ada sekolah itu yang bingung. Nah, mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan saya atau dengan Bu Isna, nanti kami arahkan bagaimana prosesnya begitu. Ini Siap, siap, prosesnya siap. adalah kolaborasi, Pak Yusuf ya. Jadi ya Siap, kita siap. sama-sama. Ya. Baik Bu Nani, berarti tidak hanya lagunya Roma, ya, banyak jalan menuju Roma. Berarti tidak hanya itu, tapi misalkan pelatihan saja pun juga banyak jalan begitu. Ini peluang bagi teman-teman yang mungkin sudah ngajar atau ada di terlibat di lembaga-lembaga pendidikan, monggo. Itu dari Mbak Eva mungkin bisa eh, apa namanya sudah dijawab ya sama Bu Nani. Baik, itu ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Bisa raise hand mungkin di komentar. Kalau misalkan tidak mau bertanya langsung bisa pakai di kolom chat itu, bisa bertanya di situ monggo. Karena memang sebenarnya menarik apa yang disampaikan tadi. Benar itu memang menarik, apalagi bagaimana kemudian sekarang sebagai orang tua, bagaimana biasanya dalam menggunakan smartphone itu terkadang lebih pinter anaknya gitu daripada orang tua begitu. Sehingga kadang ya itu bagaimana memanfaatkan, bagaimana ngontrolnya seperti apa sehingga orang tua bingung, wah dianggap oh ini sudah melakukan hal-hal yang positif begitu. Meskipun sebenarnya kita juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak didik itu. Misalkan mulai dari tingkat dasar di MI atau SD ataupun lembaga-lembaga lain. Ayo Iya. teman-teman ada Terus selain ini itu banyak sekali ini Pak Eko ya. Yusuf mungkin sambil menunggu barangkali ada yang bertanya ya. Sebenarnya kan yang lebih bahaya itu kan ya tadi sih seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin anak-anak hari ini kan lebih pintar sebenarnya ketika menggunakan apa handphone begitu. Mungkin saya aja yang saya Bu Nani, jenengan ini kan gennya gen milenial ya, gen Y gitu kan. Gen Y itu sebenarnya Dan kalau gen yang ajaib sebenarnya karena dia masanya masa peralihan sehingga jadi bisa semuanya sebenarnya. Tapi kita sendiri kan mengikuti perkembangan teknologi itu kalau saya rasa mungkin kita merasa kita kan bertahap ya. Jadi kan barangkali mungkin ada hal yang bisa. Contohnya Bu Nani aja lah pakai capcut itu kan bisa ternyata sekarang gitu kan. Nah, itu kan bisa mengikuti sebenarnya. Nah, tapi anak-anak hari ini tuh tanpa diajari begitu kan. Itu bisa. Jadi kan kayak ya kalau orang Jawa ngomong kan kayak gawan bayi gitu ya. Kecanggihan mereka untuk menggunakan teknologi itu begitu cepat begitu loh. Nah, sebenarnya kalau penggunaannya mungkin untuk konten positif ya, itu tidak masalah. Tapi kan hari ini yang lebih bahaya itu kan ini loh, banyak yang saya bilang short video tadi loh. Mungkin kalau di YouTube itu kan anak-anak itu lebih senang lihat short videonya daripada videonya. Kalau dulu ketika saya pengalaman dampingi dua anak saya. Kalau yang pertama Ilham itu kan dulu memang dia waktu kecil nggak pegang HP sih memang karena memang masih satu anak jadi saya masih bisa satu fokus satu mendampingi gitu kan masih bisa sehingga kalau dulu saya mengarahkannya dia nonton YouTube di laptop begitu. Nah, ketika nonton YouTube dia masih bisa mengikuti durasinya yang lama 1 jam gitu kan, nonton film gitu bisa. Nah, itu sebenarnya masih mudah diarahkan ke konten-konten yang positif gitu kan. Tinggal temanya aja yang kita pilih kita filter kan seperti itu. Nah, hari ini itu kan yang bahaya karena diperparah banyaknya short video tadi saya bilang. Jadi ketika banyaknya short video, saya anak-anak itu waktu pelatihan saya tanya, coba dalam waktu 1 menit
itu berapa video sih yang kamu lihat? Saya bilang gitu. Mereka bilang, ya pasti lebih dari 10 video, karena langsung nggak cocok diganti, nggak cocok diganti, di scroll, scroll, scroll seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya kebiasaan itu yang menjadikan tadi loh, saya bilang brain rot tadi. Jadi konsentrasinya jadi rendah. Jadi istilahnya kalau dia dengerin sesuatu itu sudah tidak fokus, tidak menarik, ya sudah dia abaikan begitu. Nah, itu sebenarnya sangat bahaya itu. Belum lagi TikTok, mungkin Pak Eko Yusuf yang aktif di TikTok ya. Nah, sebenarnya kan kayak konten-kontennya itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Tapi tadi loh, kebiasaan scrolling yang berlebihan, apalagi untuk anak-anak itu sebenarnya berbahayanya ada di sana. Karena kan mereka itu masih generasi emas gitu kan. Nah, apalagi kalau kita dewasa mungkin kita bisa filter ya. Oh, ini lucu. Kemudian nggak cocok scroll lagi. Tapi kan kita bisa membatasi waktu gitu. Tapi ketika anak-anak itu masih prosesnya masih belajar, masih menanam lah istilahnya. Ketika kebiasaan itu diteruskan, khawatirnya terbawa ketika dia belajar di sekolah gitu kan, nggak cocok ya nggak didengerin gurunya. Nah, itu kan fenomena yang terjadi itu seperti itu. Jadi itu sebenarnya akibat dari penggunaan konten digitalnya dan adanya short-short video yang hari ini marak di media sosial kita. Gitu sebenarnya Pak Iko Yusuf. Eh, Ya, memang betul menarik sebenarnya ketika tadi apa yang disampaikan oleh jenengan Bu Isna, bahwa ketika tidak ada kecocokan dalam video itu bisa di-scroll. Jangan-jangan pas waktu ada guru yang tidak cocok dalam menyampaikan, di-skip saja begitu. Iya, Itu, skip Pak. aja. Otaknya sudah tidak mau terima. Ya, betul. Iya, kan bahaya gitu loh. Ada. Ya, ya, betul, betul. Ya, ini khawatirnya itu. Khawatirnya, atau jangan-jangan mahasiswa kita juga begitu, gitu. Bu. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi memang sebenarnya brain rot itu mungkin tidak tidak anu ya, apa ya, tidak hanya berdampaknya ke siswa sih kalau menurut saya sebenarnya. Karena tadi kan fenomenanya kayak kita mudah terdistraksi dan lain-lain. Sebenarnya mungkin ke mahasiswa juga bisa jadi iya gitu kan. Cuma ya kalau ke mahasiswa itu kan karena mahasiswa ini posisinya mereka sudah usianya sudah dewasa awal begitu loh. Jadi saya rasa mereka masih bisa mengkategorikan, oh ini perlu saya dengarkan, meskipun aku nggak suka tak dengarkan dosenku ini ngomong seandainya. Itu mereka masih masih ada poin di situ gitu loh. Tapi kalau anak-anak ini kan belum memiliki rasa seperti itu. Dia hanya taunya saya suka, tidak suka, ini menarik, tidak menarik, hanya dua begitu loh. Tapi kalau mahasiswa kan mungkin pertimbangannya untuk melakukan kegiatan kan sangat banyak. Oh, aku tak memperhatikan Bu Nani lah, nanti kalau nggak memperhatikan nilaiku jelek seandainya. Oh, berarti kan ada pertimbangan nilai, gitu kan. Oh, aku tak memperhatikan hanya karena saya menghormati beliau. Oh, berarti kan sisi normatif yang dia ini. Nah, itu kan kalau mahasiswa. Tapi sangat memungkinkan sekali memang mahasiswa itu juga terjadi fenomena brain rot seperti yang saya ceritakan tadi, gitu. Kaitan dengan brain rot ya Bu Isna. Itu saya menambahkan sedikit pengalaman saya waktu ini apa terapi anak saya yang kecil itu memang terapisnya menyampaikan karena ya waktu itu apa namanya hiburannya adalah HP gitu ya itu. Nah, jadi disampaikan kerusakan otak ya, kerusakan otak itu short video itu memberikan kerusakan otak yang lebih besar sebenarnya ya, karena adanya berbagai macam konten juga. Selain itu adanya paparan konten yang dangkal. Jadi anak-anak itu kan suka yang pendek-pendek gitu ya. Kemudian karena tidak menarik, jadi di skip. Padahal kadang-kadang di video itu ada cerita yang di akhir ceritanya itu ada pesan positif yang ingin disampaikan. Tapi karena tidak menarik, jadi yang dilihat hanya yang cerita yang negatifnya gitu. Nah, itu selain kalau secara fisik ya, selain mata, selain mata juga terpapar atau efek negatifnya bagi kesehatan, bagi otak itu sangat parah sekali. Jadi memang dari dari yang disampaikan itu penurunannya selain penurunan kognitif, emosionalnya juga. Memang saya mengamati anak saya juga sama begitu. Jadi secara emosional mudah marah gitu ya.
Jadi nggak sabaran. Oh ya. Oke, oke, siap Bu Nani. Ini ada pertanyaan ini Bu untuk Bu Isna. Izin bertanya lagi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Eva lagi nih dari PGMI. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Isna, peran orang tua itu sangat penting dalam penggunaan HP. Permasalahannya dalam kegiatan yang sudah dilakukan aktivitas-aktivitas yang ada di rumah, sehingga dalam mengontrol atau mengfilter kegiatan-kegiatan anak itu eh, sering diabaikan oleh orang tua. Dari permasalahan ini apa yang harus dilakukan, mungkin perannya mungkin sebagai guru atau sebagai orang tua, karena mungkin ini juga mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bu Isna terkait dengan penguasaan handphone itu lebih pinter anaknya daripada orang tua. Itu bagaimana kira-kira Bu Isna? Oke. Ya sebenarnya memang apa ya? Ya ini memang butuh ikhtiar bersama ya sebenarnya kalau kesepakatan bersama lah Oh, terkait penggunaan handphone itu. Betul-betul. Ya, jadi memang harus kita sepakati sebenarnya kalau memang kita melarang ini yang ekstrim sih. Kalau kita memang melarang anak menggunakan handphone ya orang tuanya ya jangan pegang handphone seperti itu. Tapi itu susah, saya rasa susah. Apalagi kadang mungkin anak usia SDMI itu orang tuanya ada loh yang sudah ngasih handphone ke anaknya, dikasih handphone biar dia nggak ganggu orang tua orang tuanya ketika pegang handphone, punya handphone sendiri-sendiri. Lah, ini malah jauh lebih susah sebenarnya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya tadi memang butuh semacam kesepakatan bersama kapan menggunakan handphone itu boleh, sehingga orang tua pun tadi ketika memang di rumah memang fokus kepada anak. Namun kan hari ini memang yang terjadi kebanyakan orang itu kan sibuk ya, Pak Eko Yusuf dengan mungkin dengan kesibukannya masing-masing lah. Mungkin saya sendiri juga mengalami itu. Akhirnya saya ini kalau yang saya alami sih ketika ngontrol anak saya menggunakan handphone atau biar tidak bisa paling tidak mengakses short video itu aja sih. Kalau saya mungkin targetnya salah satunya itu. Eh, Sebentar ini suara saya terdengar masih? ingat. Oh baik. Saya khawatir sinyalnya low lagi. Nah, kalau saya sendiri yang saya alami ketika anak saya itu dua masih balita semua begitu kan, itu akhirnya ini Mbak Eva. Jadi handphone saya itu saya batasi penggunaannya. Jadi di pengaturan itu memang sudah ada sebenarnya. Jadi aplikasinya tetap ada. Katakan mungkin oh YouTube ada, katakan mungkin TikTok itu ada. Instagram, Facebook, intinya platform media sosial yang menyediakan real video atau short video itu masih ada. Itu semua saya matikan. Jadi ketika saya nyampe rumah, sebelum anak saya pegang handphone begitu, itu semua aplikasi itu saya matikan. Jadi bukan dihapus, tapi dimatikan. Sehingga otomatis mereka hanya bisa mungkin melihat galeri atau video yang ada di galeri, foto-foto yang ada di galeri, atau mungkin ketika dia menonton YouTube pun via Google, begitu loh. Nah, ini ajaibnya yang saya amati dari anak saya itu seperti itu. Jadi awalnya dia tahu video itu kan hanya dari YouTube. Tapi karena di YouTube itu nggak bisa, ternyata dia bisa nyari di Google. Lah ini kan ajaib. Akhirnya Chrome-nya itu Google Chrome-nya juga ketika saya pulang saya nonaktifkan juga Google Chrome-nya. Ternyata dia bisa nyari lagi ternyata. Jadi ada di smartphone kita itu ini loh Google yang sudah bawaan, jadi itu nggak bisa dihapus begitu. Nah, akhirnya ya tadi anak saya masih bisa menggunakan menonton YouTube itu dari Google aja gitu. Nah, tapi karena di sana apa ya ketika nonton kan otomatis ada kita kan ya. Jadi kita tahu apa yang dia tonton gitu kan. Sebatas ketika yang dia tonton itu aman ya biasanya saya biarkan. Cuma memang secara waktu memang perlu kita batasi begitu. Jadi kalau saya biasanya ini HP-nya yang dikontrol. Saya rasa mungkin ada sih ya aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin 10 menit kemudian aplikasinya terkunci gitu kan. Orang tua yang bisa membuka dengan emailnya. Itu saya rasa masih bisa begitu. Tapi memang model yang saya lakukan atau mungkin model-model yang tadi menggunakan aplikasi yang 10 menit terkunci itu hanya orang tua yang bisa membuka kayak gitu. Itu sebenarnya masih metode pemaksaan sebenarnya.
Kalau mau metode yang tanpa memaksa ya tadi menggunakan kesepakatan bersama. Tapi yang jelas menggunakan kesepakatan bersama ini memang secara effort memang lebih besar. Apalagi mungkin untuk orang tua yang sibuk seperti kita seperti itu jauh lebih mudah pakai metode paksaan. Meskipun itu sebenarnya ya kurang baik juga sih gitu karena kesadarannya untuk tidak menonton handphone itu belum terbentuk. Jadi paling bagus ya tadi ada kesepakatan bersama. Kalau di rumah ya kita fokus dengan orang-orang di sekitar itu memang yang paling baik sebenarnya. Begitu. Meskipun ya tadi effortnya susah ya. Kalau mau berhasil ya harus effort memang. Poinnya ada di situ. Oh, Dan baik. itu saya temui, ya saya tambahkan, saya temui ketika ini loh, saya tuh pernah ngisi juga kegiatan ibu-ibu PKK sebelum muncul istilah brain rot. Dulu itu kan sebenarnya sebelum muncul istilah brain rot itu kan ini ya, dampaknya itu kan ke speech delay, katakan seperti itu ya, ya Bu Nani ya waktu itu ya. Itu saya pernah ngisi kegiatannya ibu-ibu PKK tentang internet sehat. Dan itu memang pertanyaan ini juga dimunculkan di sana karena memang orang tua itu kan biasanya kalau nyampe rumah ya yang penting anakku nggak rewel begitu aja kan akhirnya dikasihlah handphone tanpa memikirkan dampak yang berkepanjangan begitu jadi ya memang tadi harus ada kesepakatan bersama ketika kita menginginkan pencegahan eh, brain rot ini benar-benar berhasil ngoten. Ya, baik, Bu Isna, terima kasih. Itu teman-teman ya, jadi ada beberapa strategi, diantaranya ada kontrak, itu juga saya mengingatkan pada waktu dulu ada P2K2 itu peningkatan kapasitas bagi keluarga, itu juga memang ada ternyata ada kontrak antara orang tua dan anak yang tentunya itu kontrak itu mempunyai konsekuensi. Ternyata dari sana itu saya pernah menemukan satu keluarga yang memang sudah ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Jadi mulai jam sekian sampai jam sekian itu, misalkan anak sekolah pulang sekolah itu jam 11, itu memang awalnya memang ada pemaksaan yang kemudian itu mungkin berdampak, tetapi karena memang ada pemaksaan itu menjadi kebiasaan. Begitu. Jadi mulai jam 11 sampai jam 1, awalnya itu dipaksa, memang ketika melanggar ada konsekuensinya tersendiri. Begitu. Sehingga ketika itu anaknya tersebut sudah kelas 6, ternyata pada waktu saya ke sana itu jam 11 ternyata diambil handphonenya, jam 1 dikembalikan. Itu menjadi mungkin salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua, mungkin begitu. Nah, itu tahun berapa ya, tahun ya mungkin masih belum ada istilah brain rot itu, tetapi itu saya kira salah satu strategi agar menjadi pembiasaan, pemaksaan akan menjadi kebiasaan begitu. Ketika kebiasaan itu sudah dilakukan, sudah tidak ada efek. Cuma mungkin itu tadi ada beberapa konten yang memang hari ini sangat luar biasa, banyak jalan menuju Roma katanya Bu Nani tadi. Oke, itu Bapak Ibu, wah alhamdulillah ada Bu Dekan ternyata ada di sini. Monggo teman-teman ada pertanyaan lagi yang perlu didiskusikan? Aman Mas Ekro, dari tadi saya menyimak kok. Menarik topiknya, lanjutkan. Oke, siap. Baik teman-teman, dari yang lain mungkin dari PGMI tadi sudah ada pertanyaan, mungkin dari PAI mungkin kayaknya masih belum ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari PAI ini. Atau mungkin sudah cukup jelas? Sepertinya sudah cukup Pak Eko Yusuf. Mungkin teman-teman mahasiswa ini ya mohon diisi daftar hadirnya yang sudah saya share di chat room. Nanti daftar hadirnya akan saya tutup pengisiannya maksimal jam 1 begitu. Jadi mohon segera diisi sudah saya share tadi. Oke, siap. Terima kasih. Daftar hadir nanti dapat sertifikat sertifikat begitu Bu Isna. Karena sudah mengikuti diseminasi. Sudah cukup kira-kira teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Cukup Bu Isna, Bu Nani? Sampun. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya menyempatkan hadir di webinar series kedua. Yang kedua ini
smartphone itu dengan bijak begitu, dan tentunya dengan smartphone yang bijak itu akan menumbuhkan rasa empati yang berkelanjutan gitu. Ketika kita ada komunikasi dengan orang lain itu tentu dari hati ke hati, bukan hanya berdasarkan SOP saja begitu. Itu saja mungkin dari saya, karena memang mohon maaf ini kalau kita ke toko-toko warung sekarang kan yang ke model-model Maret begitu kan ada ucapan selamat pagi, itu bukan berarti dari hati ke hati, tapi itu memang SOP begitu. Meskipun pada waktu beliau ngitung uang itu ya tetap aja selamat pagi, selamat belanja dan seterusnya. Tetapi tanpa dari hati ke hati. Tapi kalau ke warung tetangga itu tentu meskipun banyak rasani, tapi itu dari hati ke hati. Itu maka pada waktu tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah pada waktu itu ada gerakan ayo belanja ke warung tetangga. Itu salah satunya mungkin agar menumbuhkan. Baik Bapak Ibu, itu mungkin dari saya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Dekan, Bu Nani selaku pemateri dan Bu Isna yang hadir pada siang ini untuk mendeseminasikan hasil PKM yang sudah dilakukan, dan juga terima kasih dari teman-teman PAI, mahasiswa PAI ataupun PGMI yang hadir pada siang hari ini. Tentu semoga ini dapat menjadi pengalaman termasuk juga ilmu yang manfaat bagi kita sehingga kita dapat mengimplementasikan paling tidak di dalam keluarga kita, khususnya misalkan menjadi tenaga pendidik itu bisa kita implementasikan di dunia pendidikan. Mungkin itu dari saya. Kita tutup dengan bacaan surat Wal Asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. belum selfie nih kayaknya. Belum ada dokumentasi kayaknya. Yang mungkin Oke. menggunakan bisa dibantu. Ya sebentar.